Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Kinana. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Madura, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Baik, langsung saja ya. Di sini itu saya akan menjelaskan tentang bentuk tulisan Al-Quran sejak dulu sampai sekarang. Baik, pembahasan pertama itu tentang bentuk tulisan Al-Quran pada masa Nabi. Nah, pada masa Nabi Muhammad, Al-Quran ini turun secara bertahap selama sekitar 23 tahun. Nah, tradisi Arab pada waktu itu sangat ketat dalam hafalan. Jadi, penjagaan wahyu ini lebih banyak dilakukan lewat oral. Meskipun begitu, Nabi ini tetap menunjuk beberapa sahabat seperti Zaid bin Thabit dan kawan-kawannya itu untuk mencatat wahyu. Media tulisannya itu pun masih sederhana ya, seperti kayak pelepah kurma, tulang, kulit gitu. Nah, ini tuh sebenarnya sudah dijelaskan ya sebelumnya sama saya di materi keberapa gitu, saya lupa. Nah, terus tulisan Al-Quran ini itu saat itu masih terpisah-pisah, belum berbentuk mushaf, dan hurufnya ini masih gundul tanpa titik maupun harokat. Jadi fungsi utama tulisan ini hanyalah sebagai penguat hafalan, bukan hanya sekedar mushaf standar itu. Terus pembahasan kedua ini tentang perkembangan bentuk tulisan atau khulafa sampai dinasti Islam. Jadi setelah masa Nabi, bentuk tulisan Al-Quran ini berkembang pesat. Nah, pada masa Abu Bakar itu dilakukan kodifikasi pertama karena banyak hafidz gugur dalam perang Yamamah. Kondisi ini itu masih memakai rosem gundul pada masa Utsman. Pada masa Utsman itu dilakukan standarisasi mushaf Utsmani agar tidak ada perbedaan bacaan sebagai wilayah. Terus memasuki dinasti Umayyah, mulai ditambahkan titik huruf dan tanda baca untuk memudahkan masyarakat non-Arab. Nah, dinasti Abbasiyah kemudian menyempurnakannya dengan tanda waqaf dan lahirnya khat naskhi yang lebih mudah dibaca. Nah, pada masa Mamluk dan Ottoman, tulisan mushaf ini menjadi lebih indah, konsisten, dan juga lengkap dengan tanda-tanda tajwid. Terus yang terakhir ini ada standarisasi modern dan era digital. Nah, di era percetakan modern, mushaf semakin distandarisasi, terutama setelah terbitnya mushaf Kairo 1924 yang menjadi rujukan internasional. Indonesia juga menjadi mushaf standar Indonesia yang ditetapkan LMPQ. Mushaf Madinah pada 1985 itu kemudian menjadi standar global yang banyak digunakan hingga sekarang. Nah, masuk di era digital, teks Al-Quran ini itu disesuaikan dengan Unicode dan dikembangkan font khusus agar tampilan mushaf ini tetap akurat di aplikasi dan juga perangkat digital. Nah, aplikasi Al-Quran saat ini itu dilengkapi fitur seperti tajwid, warna, audio, dan pencarian ayat, sehingga mushaf ini semakin mudah diakses tanpa mengurangi keaslian teksnya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan lagi.